Selamat siang menjelang sore di hari Rabu ya? Iya, hari Rabu di akhir minggu bulan September. Anjay, 24. Kok belum kajian? Gak tahu, aku juga bingung aku. Soalnya kita nggak boleh ngeresu loh. Soalnya teman-teman kita juga lama. Haruslah. Tapi ini sudah terlalu lama. Harus semangat karena kenapa sobat-sobat semuanya? Karena kita berdua hari ini bakal menemani sobat semuanya selama beberapa menit ke depan. Ya. Dan pastinya kita mendatangkan bintang tamu yang akan kita gali inspirasi yang menjadi inspiratif bagi kita semuanya. Sekarang itu banyak banget ya, maksudnya pemilihan duta dari pariwisata, kemudian pokoknya banyak banget dan sekarang itu kita lagi kedatangan orang-orang hebat yang memang lagi terjun gitu di bidangnya dan sekarang itu katanya ini for the first time loh, yes. Ini pemilihannya pertama kali. Yes, katanya kayak gitu. Ini kan kita tanya ya sobat semuanya karena Kita mau break dulu. Enggak lah, karena hari ini kita akan langsung saja memperkenalkan bintang tamu kita dari Duta Koperasi 2025. Ada Jimmy, Eri, dan Angie. Hai. Duta Koperasi 2025. Yang Jimmy yang mana? Saya. Oh Jimmy, Duta Angie, Jimmy. Ari. Oke, nah Kenapa kamu tadi bilangnya Eri? Kau dari mana Eri tiba-tiba? Angie, Eri. Eri. Kalau Rina tahu nggak bahasa Inggrisnya? Apa? Rainy. Yes, Yes. of course. Ariel. Oke, baik tentunya hari ini kita akan langsung ngobrol ya sobat semuanya karena aku penasaran sama Duta Koperasi 2025 ini apakah bergerak dalam bidang koperasi Koperasi juga? aja atau sebenarnya lainnya? lebih luas Betul. gitu kan. Tapi tadi sempat ngobrol sama Duta Angie ya. Katanya ini adalah pemilihan pertama. Pertama kali. Oke, itu tepatnya kapan? Di tahun ini kah atau gimana? Iya, kalau di Duta Koperasi Jawa Timur 2025 ini, di Ah. tahun ini tepatnya di bulan Juli. Oh, jadi kemarin berarti baru ya. Masih baru kita. Oke. Nah, sebenarnya Duta Koperasi ini lebih bergerak dalam bidang apa? Boleh dijawab mungkin mau Ari, Angie atau Jimmy silakan. Baik dia untuk Duta Koperasi sendiri Kak, kita tuh bergeraknya lebih ke koperasi dan juga UMKM. Oke. Ya, sehingga kita mempelopori juga teman-teman untuk yang awalnya koperasi itu dianggap organisasi yang kuno, tabu, bukan tabu ya, mungkin udah tua gitu ya. Dan jarang sekali generasi muda yang pengen join. Nah, kita pengen menggait lagi nih generasi muda, ayo ada join nih koperasi gitu. Dan sehingga di sini juga kita pengen nih UMKM sekitar ini juga ikut koperasi sehingga perekonomian UMKM sendiri Muter gitu lebih ya. berkembang. Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin koperasi itu dia bergeraknya seperti apa sih? Karena memang mungkin dari aku pribadi juga tidak aktif ya di koperasi gitu. Apakah ada perbedaannya koperasi yang dulu sama yang sekarang? That's why ada Duta Koperasi gitu. Tentu saja ada sih Kak untuk koperasi sendiri. Kalau yang dulu mungkin lebih ke konvensional, koperasi lebih ke tradisional gitu ya. Ya udah kita kumpul-kumpul gitu aja, kita sering-sering modal, kita sering-sering bagaimana berbisnis. Tapi kalau sekarang ini lebih ke digitalisasi juga, sehingga kita yang punya UMKM, kita yang punya produk, kita bisa memasarkan lebih luas lagi produk kita melalui digital. Jadi dengan adanya Duta Koperasi ini secara tidak langsung juga memberikan jembatan untuk orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin belum terlalu mengerti digitalisasi dan marketing ya. Iya, betul Jadi banget. dibantu sama teman-teman ini sobat selain semuanya. Nah, kita ke Ari. Oke, kalau Jimmy tadi sebagai winernya Duta Koperasi Jatim 2025, Ari first runner up Duta Koperasi, untuk Angie-nya favorit ya. Oke. Kita ke first winnernya terlebih dahulu. Kalau tadi kan kita sudah mengetahui dan katakanlah kita sudah paham bahwasanya Duta Koperasi itu ngapain gitu ya. Iya, berarti lebih fokusnya itu ke UMKM-nya gitu ya. Menjembatani lah anak-anak Menjembatani, mudanya biar nggak katakanlah Bingung. bingung yang mungkin yang sudah dewasa. Nah, ke first ini. First ya, apa yang membuat Ari mengikuti ajang Duta Koperasi Jatim 2025 ini? Baik, sebelumnya memang ini kan juga termasuk pageant juga ya. Kebetulan saya juga pribadi, sebenarnya enggak ya. Kalau saya pribadi memang saya kan sebelumnya memang di pageant lovers. Saya memang suka pageant dan yang salah satu yang mendorong saya ke situ, saya juga kan latar belakang saya sebagai guru bahasa Inggris. Jadi di situ saya juga sekalian ingin mengupgrade public speaking saya dan juga di
Duta Koperasi kemarin selain ada public speaking, kita juga dari masing-masing teman-teman peserta itu punya advokasinya masing-masing. Dan itu kita bawa, kita angkat ke Duta Koperasi, dan akhirnya advokasi itu kita gabungkan dan menjadi program kerja kita dalam masa jabatan 1 tahun ini. Oke. Jadi kalau dari Duta Ari sendiri apa sih sebenarnya yang dibawa advokasinya jadi menggebu-gebu gitu ikut? Ya, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, bahwa saya latar belakang saya di sini kan saya guru, Iya. pengajar, dan fun fact-nya itu juga saya dari lingkungan pesantren. Oh, oke. Ustadz Mister. Mister and Ustadz, you know? Iya sih, masuk akal sih, Yes. masuk akal sih. Jadi saya mengangkat lebih ke edukasi. Waktu itu saya membawa advokasi yang saya beri nama Graduate. Yang artinya We are graduate di sini. Kalau dalam artinya we are graduate. Kita intinya kita ini menjadi sesuatu yang great, yang luar biasa. Dan dari graduate juga itu ada filosofinya juga. Itu graduate ini dari 3 persyaratan, yaitu wellness, gratitude, sama integrity. oh, jadi masih ke ini ngesup lagi. Pecah lagi. Pecah lagi Pecah ya. lagi. Iya, iya, iya. Dan lebih fokusnya ini di pendidikan itu tadi. Jadi kita ke anak didik kita memperkenalkan bahwasanya koperasi itu sekarang seperti apa sih? Bukan cuman simpan pinjam ataupun sesuatu yang kuno, tapi ini adalah sesuatu yang fresh untuk anak muda zaman sekarang ini. Berarti lebih mengupdate informasi terkait dengan koperasi itu tadi. Tapi memang benar kata Duta Ari tadi ya sobat semuanya, kalau ngomongin masalah koperasi itu rata-rata memang pikiran kita ya pikiran yang pikiran lama Iya. gitu, yang simpan pinjam. Aku gitu. pun juga nggak ngerti sebenarnya. Maksudnya sekarang itu koperasi itu jalannya kayak gimana? Nanti Aku akan juga kita tanya sama si duta-duta ini. iya. Tapi kita ke Duta NG ya. Alasan kenapa mengikuti Duta Koperasi Jatim 2025? Oke, di Duta Koperasi Jawa Timur 2025 ini bukan hanya sekedar penampilan ya, Kak, bukan sekedar gelar atau jabatan saja. Nah, di sini tuh ENJ pengen sekali memperdalam pengetahuan ENJ tentang koperasi, kemudian belajar juga tentang koperasi, karena emang awal sebelumnya aku sama dengan kakaknya tadi, Iya. aku juga dulu tidak begitu aktif dengan di koperasi gitu. Jadi aku pengen deh mengikuti duta koperasi ya, biar aku bisa belajar bersama duta koperasi, berkembang bersama duta koperasi. Tapi justru malah kalau awam itu kan, jadi apa yang membuat akhirnya Duta NG tergerak? Aku mau deh, atau biasanya kan kalau nggak tahu malah ya kenapa nggak yang lain aja gitu. Karena di waktu itu emang ada aku kan pengen banget ikut pageant gitu. Terus kebetulan ada ini Duta Koperasi jadi lagi open recruitment. Oke. Nah, di situ aku cuma coba belajar aja ya, biar aku tahu apa itu koperasi seperti apa, macam-macam kayak gimana, jenis-jenisnya kayak gimana gitu. Nah, di sini aku ikut itu tujuannya buat aku bisa belajar. Biar paham gitu ya apa sih Oh, koperasi. itu yang bikin Wow, keren. Seperti kata dari Duta Ari tadi kan punya advokasi. Advokasi dari Duta NG apa yang dibawa saat kemarin mengikuti gelaran acara ini? Saat mengikuti kemarin acara kemarin itu ENJ membawakan advokasi muda berdaya muda berdampak. Muda berdaya, muda berdampak. Apa itu? Artinya kita atau ENJ ini sebagai generasi muda itu yang memiliki potensi, kita harus bisa berdampak bagi mereka, berdampak bagi anak muda sekarang, bisa lewat koperasi. Ya lebih mengenal lagi Iya gitu betul, ya. untuk menjadi Biar role model juga buat generasi muda yang menjembatani antara koperasi dengan anak muda sekarang. Oke, Kita mantap. ke winnernya. Winner, yes, of course. Oke, kalau Duta Jimmy, apa yang membuat Jimmy tiba-tiba juga ikut Duta Koperasi. koperasi? Kalau saya sendiri mungkin sama-sama teman-teman, saya juga dari latar belakangnya tidak pernah mengikuti pageant sebelumnya, sehingga saya pengen menambah wawasan lagi di dunia pageant terutama. Dan kemudian saya melihat sendiri koperasi ini Kak, di generasi muda itu masih sangat-sangat kurang diminati, sehingga saya ingin mempelopori teman-teman untuk ayo lagi mengenal kita ke koperasi, dan mari kita berjoin lagi ke koperasi, dan mungkin lebih luas lagi Kak, kita pengen mengangkat nih produk unggulan UMKM saya kira kita di koperasi itu sendiri Kak. Seperti itu. Advokasi yang dibawa apa nih sampai akhirnya jadi winner?
untuk advokasi saya sendiri itu koperasi kolaborasi Kak. Dimana tujuan awalnya itu adalah untuk meregenerasi koperasi itu sendiri. Nah, di dalam advokasi saya, kita akan berkolaborasi mengenai generasi muda, mahasiswa, kemudian penggiat koperasi juga, dan juga UMKM. Untuk mari kita berkolaborasi bersama. Oke. Tapi nanti aku masih butuh ya penjelasan ya. Iya. Sebenarnya koperasi itu sekarang Apa? itu apa, gimana gitu. Kalau teman-teman itu kan sempet kan di sini kayak ada koperasinya juga gitu loh. Ada kayaknya. Kayak nabung-nabung kayak gitu-gitu loh. Itu apakah masuk juga ya? Nah, Masuk koperasi juga ya? Nanti akan bisa kita tanyakan aja pinjam, ya. apa jangan di sana bisa pinjam uang. Bisa pinjam 100 ke Duta Jimmy kali ya. Apakah bisa menyekolahkan BPKB ya? Nah, itu. Karena kan pemahaman Butuh uang kalau besar. masuk ke koperasi itu pasti hubungannya sama BPKB motor, BPKB apa? Nah, kayak gitu-gitu aku juga nggak Mobil. ngerti. Ada kayak gitu juga Iya, kalau dulu. Dulu. Tapi sekarang kan aku nggak tahu apakah memang koperasi juga Masih seperti ada itu, kayak gitu atau Miss Rina. gimana gitu ya. Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi Aryo ya. Ya. Seputar tentang koperasi ini sekarang jalannya kayak gimana sih. Ya. Tapi jangan kemana-mana, kita mau break dulu tetap di Silai Show. Delapan itu terlalu jauh. Ibaratnya Enggak, masalahnya itu yang satunya dia 8, yang satu temennya udah 3 gitu loh. Dia 8 tuh dari mana gitu. apa santai. Nggak Balik lagi bisa. teman-teman semuanya masih dengan Duta Koperasi 2025 ya. Ya. Masih ada sama Duta Jimmy, Duta Ari dan Duta Enji. Nah, kan aku masih bingung Ya. ya sebenarnya koperasi itu bergeraknya seperti apa. Kalau setahu kamu kan kamu orangnya orang lawas kan. Ya, Kamu kan orang iya, lawas. kalau orang lawas itu artinya koperasi. ya menyekolahkan si BPKB itu biar pintar. Berarti kalau misalnya kita lagi butuh uang cepat, Ya. itu kita cari bisa ke koperasi Betul, gitu. karena zaman dulu Itu kalau itu, lawas. kalau mungkin 7-8 tahun ke belakang ini kan lebih banyak pinjol ya. Ya. Nah, kalau dulu itu lebih ke koperasi, Koperasi. terus jaminannya adalah surat-surat penting Oh, gitu. Nah, sekarang kita kayak mau tanya. kayak pegadaian. Hampir sama, dulu hampir sama oke. ya. Cuman kalau di koperasi itu menurut aku potongan bunganya nggak terlalu tinggi gitu ceritanya waktu Aku nggak pernah tahu koperasi, tahu gitu kan aku pinjamnya di koperasi. nggak pinjam ke pinjol, nggak dikejar-kejar, nggak diteleponin terus kamu. Iya. Ya, makanya ke koperasi aja. Nah, kita balik sama Duta Jimmy, Duta Ari dan Duta Enji. Sebenarnya koperasi itu apakah seperti pemikiranku sama pemikirannya Miss Rina atau memang ada kembangan-kembangan Iya. yang baru? Boleh dijawab siapapun. Berkolaborasi aja kan? Boleh. Jadi di koperasi itu ada banyak jenis selain koperasi simpan pinjam aja Kak. Oke. Yang pertama itu ada koperasi konsumen. Aha. Contohnya koperasi sekolah yang menyediakan peralatan-peralatan sekolah, seragam gitu. Oke. Kemudian ada koperasi produsen. Nah, koperasi produsen ini koperasi yang membantu para petani untuk panen itu loh Kak. Itu. Jadi Terus ini minjemin menyediakan modal dulu nanti waktu iya, paham. gitu. Oke. Terus yang ketiga ada koperasi jasa yang menyediakan transportasi, layanan transportasi gitu. Terus buat pariwisata juga, tentang pendidikan juga gitu. Oke. Terus yang keempat itu ada koperasi simpan pinjam untuk tadi. pinjam, Iya, oke. kita bisa menabung, kita juga bisa meminjam. Iya. Dan yang terakhir itu ada koperasi pemasaran yang dimana koperasi itu membantu memasarkan produk-produk UMKM gitu. Itu oke. paling baru itu koperasi yang pemasaran atau memang sudah lama sebenarnya untuk yang pemasaran sendiri? Itu bisa, iya. Iya. Udah mungkin masih tergolong baru sih Kak untuk digitalisasinya ya mungkin Betul. ya. Oke, oh ininya ya sistemnya atau caranya gitu ya pemasarannya Jadi secara tidak lebih ke langsung digital. memang sebenarnya kalau koperasi sekarang itu lebih kayak banyak lini ya yang memang ada dalam naungannya ya. Dan sebenarnya kalau UMKM bergabung dengan koperasi ya akhirnya Dimudahkan ya. Iya, betul. Secara modal ada di tempatnya, secara promo juga ada di tempatnya gitu. Nah, kalau di Duta Koperasi Jatim 2025 dengan mengadakan pemilihan seperti ini,
apa sebenarnya tugas-tugas teman-teman yang sudah terpilih ini akhirnya? Untuk dari kita sendiri Kak, kan kita sendiri berada di Duta Koperasi sendiri. Yang tahun pertama ini bertepatan dengan adanya Koperasi Merah Putih juga sih Kak. Apa itu? Itu koperasi yang dicanangkan dari Presiden Prabowo tahun ini. Itu baru ada tahun ini juga, di mana setiap desa akan memiliki koperasinya masing-masing. Setiap desa akan memiliki koperasi desa gitu. Iya. Iya. Tapi untuk sejauh ini memang kalau koperasi itu adanya di mana? Sekolah sih yang aku tahu ya. Iya banyak. Kan tadi, Daerah. iya. Seperti yang Duta Jimmy katakan tadi, memang kan ada program dari Bapak Presiden, Iya. Koperasi Merah Putih, yang mana ini nanti akan diaktifkan di setiap desa yang ada di seluruh Indonesia. Sementara ini setelah kami audiensi kemarin Ke sempat dinas. kita audiensi ke Dinas Koperasi Kabupaten Malang, kemarin di Malang saja ini sudah ratusan Kak. Oke. Yang nanti bakal lebih aktif di Koperasi Merah Putih itu tadi. Dan ini memang program wajib dari pemerintah. Oke. Tujuannya tidak lain ya itu tadi untuk Membantu memajukan masyarakat. UMKM Iya, betul. yang ada di masyarakat seperti itu. Katakanlah yang kecil-kecil maju, menengah maju, yang besar juga maju. Iya, betul banget. Semuanya punya uang lah ya. Iya, masuk akal, masuk akal. Nah, pertanyaanku selanjutnya nih mungkin ke kalian bertiga gitu. Duta Koperasi Jatim 2025 sudah terpilih. Ini apakah akan ada Duta Koperasi Nasional ataukah memang Duta Koperasi ini hanya ada di Jatim saja? Untuk Duta Koperasi saat ini kan masih di Jawa Timur ada aja sih Kak yang ada. Sehingga mungkin next time-nya tahun depan itu akan diadakan lagi untuk Duta Koperasi Jawa Timur lagi. Berarti ini ya rencananya akan ada setiap tahun ya. Iya, Kan ada betul. tuh yang pemilihan 2 tahun sekali. Iya. Tapi kalau untuk Duta Koperasi sendiri akan ada setiap tahunnya. tahun. Karena mungkin itu juga nyambung sama program dari Pak Pemerintah, Presiden betul, gitu. betul. Ada Koperasi Merah Putih namanya ya. Itu dari beberapa bidang koperasi itu semua jalan ya. Iya, Dari betul. Koperasi Merah Putih itu ya. Ya, dan untuk Koperasi Merah Putih sendiri, mereka itu lebih berfokus pada potensi desa masing-masing. Oke, berarti Misalkan- diberdayakan ya. Seperti itu ya. Tapi menurut kalian bertiga nih kan ini pertama kali pemilihan gitu menjadi the first juga. Itu bebannya seperti apa gitu? Apakah susah atau ya gampang-gampang susah atau ya sudahlah gitu? Karena kan Atau banyak yang memandang sebelah mata justru koperasi Karena emang masih ada kayak gitu. menurut kita, apalagi aku mengawali itu kan ya banyak pahitnya daripada Betul. senangnya gitu kan. Gitu. Menurut kalian bertiga gimana mulai dari Duta Ari? Sebenarnya plus minus sih Kak. Soalnya pertama juga pressure juga buat kita. Soalnya kita kan jadi first ever Duta Koperasi. Iya. Istilahnya babat alas lah. Ya. Jadi memang tugas kita pun lebih banyak. Salah satunya tadi tugas kita memperkenalkan itu tadi. Kita harus lebih banyak salah satunya kayak bikin konten, aktif di medsos, juga branding kita. Itu juga salah satu tugas kita di Duta Koperasi ini. Kalau plusnya mungkin itu sangat-sangat dengan kita ikut Duta Koperasi ini sangat-sangat membantu branding kita. Yang awalnya kita cuman mungkin dikenal tingkat kecamatan ya atau bahkan tingkat Desa. kabupaten desa. Kita saat ini kan udah ada di kancah provinsi itu Iya. Betul. Oke. Tapi kalau menurut Duta Ari sendiri, pendekatan untuk mengenalkan koperasi ke generasi muda, itu yang paling mudah gimana sih caranya? Karena kan anak muda ya, nggak semuanya paham tentang koperasi gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kita kan sekarang di era digital. Betul. Untuk pendekatan ke generasi muda itu saya rasa yang lebih efektif memang dari media. Karena saya yakin dalam satu hari mereka itu aktivitas pasti Buka sosmed 60% ya. atau bahkan lebih dari itu ada di sosmed. Iya sih, Benar-benar masuk benar. akal sih. Jadi paling nggak awareness-nya munculnya dari situ dulu ya. Nah, kita lanjut Mantap. ke Duta Enji. Kalau dari NG kurang lebih sama dengan Kak Ari. Namun karena kita di Duta Koperasi yang baru pertama kali ini, kita harus lebih mengembangkan koperasi itu tadi kan Kak, harus lebih mengenalkan kepada orang-orang. Oh kalau ini loh ada Duta Koperasi. Jadi kita harus beban kita lebih
lebih banyak, besar iya gitu betul, ya. iya. Dan keuntungannya ya gitu, branding kita benar-benar melonjak naik gitu. Tapi kalau ngomongin seperti kata Duta Ari tadi kan lumayan gampang-gampang susah ya gitu. Kalau Enggi sendiri apakah juga merasakan itu? Karena kan memperkenalkan apalagi mengumpulkan anak-anak muda katakanlah atau memberikan edukasi kepada anak muda kan juga bukan perkara yang gampang gitu, apalagi Gen Z sekarang. Menurut Duta Enggi seperti apa? Kurang lebih sama dengan Kak Arik, susah-susah gampang, susahnya yaitu tadi nggak semua anak muda itu suka dengan koperasi, kayak karena apa ya, generasi muda itu kadang beberapa ada acuh kan, apa sih Iya, koperasi iya, gitu kan. benar, makanya itu. Gitu. Yang mudahnya itu tadi karena kalau emang ada beberapa yang berminat buat belajar gitu, kita bisa apa? Iya betul. Gitu. Pelan tapi pasti Iya, gitu betul. ya. Nah kalau dari Duta Jimmy sendiri seperti apa Oke, kalau dari saya sendiri ya kesulitannya? Kak ya, mungkin kesulitan yang saya hadapi adalah bagaimana membawa materi mengenai koperasi itu menjadi ringan kepada generasi muda. Oh iya benar. Nah itu yang menjadi berat. Dimana koperasi sendiri, apa sih ketika mereka mungkin melihat literasi mengenai koperasi, duh apa sih udah lewatin aja gitu. Itu bagaimana cara kita membawa konten itu, cara kita membawa materi itu menjadi lebih ringan. Itu sih Kak tantangannya. Mungkin nanti kita juga akan ngobrol lebih lanjut ya, maksudnya gimana sih caranya meringankan gitu, apakah memang ada definisi sendiri atau mungkin sudah praktek langsung, ini loh sebenarnya yang bisa dilakukan untuk generasi muda itu Ya. lebih paham, lebih cepat gitu mengenal koperasi. Dan aku mau tanya sama mereka nanti, apakah Bisa disimpan aja nggak itu nanti? Nanti kamu lupa. Ingetin. Koperasi itu apakah hampir sama dengan ini perbankan gitu loh? Oh, Iya nggak? sistemnya ya mungkin ya, Sistemnya. dari sistemnya juga. Nanti kan kita tanya. Jangan kemana-mana, tetap di Slash Show. Mungkin tadi kita ke pertanyaannya Aryo terlebih dahulu ya. Sebenarnya kalau koperasi itu apakah sistemnya sama dengan bank, terutama di koperasi simpan pinjam gitu ya. Apakah nabungnya kayak nabung di bank, kalau mau pinjam juga sistemnya kayak di bank, atau mungkin sekarang lebih modern lagi. Karena kan kalau koperasi dia mungkin ngarahnya lebih ke masyarakat secara luas gitu kan ya. Gimana menurut Duta Jimmy deh sebagai seorang winner nih, Winner. menanggapi katakanlah salah benar babat aja lah gitu. Karena kan ya namanya orang masih babat alas kan belajar, ada salah-salahnya itu oke gitu loh. Betul, Kak. Kalau menurut saya sendiri Kak, mungkin kalau buat orang awam mengenai koperasi simpan pinjam sendiri, ya mungkin memang benar seperti di bank. Tapi untuk sistem permodalan sendiri berbeda Kak. Dimana kalau di koperasi sendiri itu ibaratnya seperti kita bikin usaha. Kalau usaha kan kita cari investor untuk memodali kita. Betul. Nah kalau dari koperasi sendiri kita adalah investornya sendiri itu kita gitu. Kita yang memodali kita sendiri seperti itu. Nah itu yang mungkin membedakan dengan investasi usaha yang pakai investor ataupun perbankan. Dan kalau di koperasi sendiri kita ada 3 jenis modal, di mana yang pertama kita dibayarkan ketika kita memasuki koperasi itu sendiri, dan juga kemudian ada yang perlu dibayarkan untuk selama kita menjadi anggota, dan juga selama yang perlu dibayarkan atau kita nabung selama kita menjadi anggota. Seperti itu. Jadi beda sih Kak. Iya sih beda, tapi garis besarnya hampir sama sih ya. Ada nabung-nabungnya, ada pinjem-pinjemannya gitu. Nah sebenarnya nih ya, tantangan teman-teman yang sekarang lagi terpilih setelah menjadi Duta Koperasi Jatim 2025, apa yang membuat teman-teman semuanya kayak ya aku harus terus belajar nih, apa kalau boleh tahu? Lebih tepatnya mungkin kan kita di sini sudah secara nggak langsung kita diamanahi. Itu tadi. Dan keputusan kita juga untuk ikut di Duta Koperasi ini bukan yang tiba-tiba kita asal-asalan gitu. Banyak yang prepare mulai dari waktu itu, mulai dari kita karantina sampai kita di grand final sampai dapat gelar masing-masing seperti ini. Pasti kan struggle-nya, perjalanannya itu panjang. Nah, dari itu tadi semua, kalau kita nanti menjalankan tugasnya itu pun nggak maksimal, Sayang gitu ya akhirnya ya. jadi
imbang sama apa yang udah kita perjuangin di sebelumnya. Tapi basic kalian bertiga, apakah ada yang mungkin kuliah atau sekolah mengenai keuangan, perbankan, apa itu? Manajemen. Ada nggak? Kalau dari saya sendiri mengenai agribisnis sih Kak. Jadi mungkin ada sedikit mengenai Ya koperasi. sedikit lah ya. Kalau Angie? Angie baru lulus sekolah. Sekolah Akunin ya. Berarti masih belum nggak ada background masalah manajemen ya? Angie sekolahnya ambil di manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Oh jadi masih ada lah. Kalau Duta Ari? Kalau saya memang di profesi saya sebagai guru tadi, kebetulan saya di sekolah juga ada program yang baru aja tahun ini setelah saya dinobatkan sebagai startup Duta Koperasi Jatim, saya diamanai untuk membuat program di sekolah yaitu kelas entrepreneur. Dan sebenarnya saya juga di sekolah itu ditunjuk diamanai untuk menjadi wakil kesiswaan juga. Wow. Berarti kita lagi ya. ngobrol sama wakil kesiswaan ini. Iya. Takut banget loh. Ini ya benar-benar apa ya, banyak sekali tantangannya ya. Sampai akhirnya terpilih dari yang katakanlah belum terpilih menjadi seorang finalis, akhirnya jadi grand final, akhirnya mendapatkan dinobatkan seperti ini tuh perjalanannya benar-benar panjang ya. Iya. Gila Tapi loh. kalau yang mau ikut Duta Koperasi itu berarti minimal usia berapa? Dari usia 17, punya KTP gitu ya? 17 tahun. 17 sampai Iya. 27. Oh, ya. oke, Nggak, berarti maksudnya panjang ya Ini kan rentannya. sesuatu hal yang baru yang disengaja bagi Iya. kita berdua, bahwasanya ternyata Duta Koperasi itu tidak hanya katakanlah maaf mungkin catwalk Iya. atau apa, tapi harus benar-benar ngerti gitu loh. Karena kan nggak mudah gitu, kita harus menjelaskan ke masyarakat gimana sih sadar akan koperasi. Betul, gitu. memanage usaha dan Iya. memanage uangnya itu kayak gimana. Biar nggak judol aja terus-terusan. Astagfirullah itu apa? Aku nggak Makanya, pernah itu nggak tahu tuh boleh. judol-judol itu apa. Nggak boleh. Nggak boleh, lebih baik kita berusaha itu tadi ya, kayak Betul. kata Duta Ari sudah mulai diajarkan untuk menjadi seorang entrepreneurship gitu. Nah, ini nih pertanyaan yang sekarang ingin aku tanyakan kepada teman-teman bertiga ya. Setelah terpilih, itu kan pasti ada kayak rangkaian kerja 1 tahun ke depan gitu yang Proker ya. proker gitu yang akan kalian laksanakan gitu. Apa salah satunya mungkin yang bisa mengena di masyarakat gitu? Boleh dijawab, silakan. Oke, kalau dari program kerja Angie sendiri yang membawakan advokasi muda berdaya muda berdampak tadi, Angie membawakan 3 program kerja kakak. Namun nantinya di Duta Koperasi ini kita akan bekerja sama kolaborasi dari seluruh finalis. Baru kita menemukan program kerja yang bisa kita laksanakan untuk satu masa jabatan. Iya. Totalnya ada berapa sih untuk yang sudah tergabung di Duta Koperasi yang aktif sekarang? 11 finalis sih Kak. 11 finalis lumayan Itu loh, 11 tapi orang. PR berat banget gak sih? Maksudnya Sangat. dari 11 orang Sangat. Koperasi Indonesia Raya. Ya, makanya kan aku tadi bilang menjadi seorang perintis itu lumayan susah gitu loh ya. Itu adalah hal yang paling Susah, memang susah, Iya, banyak dalam perintis. dukanya. Maksudnya banyak dukanya itu kan pasti merintis, tapi Ya. sukanya suatu saat nanti kalau ada adik-adik tingkatnya yang lebih sukses dari Duta Koperasi Jawa Timur 2025 pasti akan bangga gitu Iya, loh. istilahnya ini kalau yang angkatan pertama itu lebih tatak gitu loh. Iya, lebih tatak, Lebih makanya- tahu mana Makanya selak-selaknya. aku bener-bener kayak amazed sekali ya sama teman-teman semuanya, keren sekali karena menjadi seorang duta pertama kali atau perintis itu kan lumayan PR besar. Betul sekali. Harus buka pintu A sampai Z gitu ya. Dan apalagi ini kan Duta Ari, Duta Angie, Duta Jimmy itu kan generasi muda. Nah, kalau untuk sekarang ini banyak nggak sih sebenarnya generasi muda yang mulai melirik lagi koperasi atau masih, kalau aku taunya kebanyakan kan ibu-ibu koperasi gitu, bapak-bapak. Jadi generasi yang sudah matang. Nah, kalau untuk sekarang sendiri generasi muda udah banyak yang ngelirik belum sih? Atau itu masih jadi PR terbesar? Mungkin masih jadi PR sih Kak, cuman teman-teman jangan salah, di sini di Kota Malang sendiri, kemarin saya sempat melakukan kunjungan di Dinas Koperasi Batu Kak, dan diarahkan salah satu ketua Kopma, Koperasi Mahasiswa di UIN, itu namanya Koperasi Padang Bulan, dan mereka tuh sangat-sangat keren Kak, di mana omset mereka setahun itu bisa mencapai 2 miliar. Wow, Ya. mahasiswa. Iya, itu mahasiswa. Dan mungkin itu yang sangat perlu kita contoh sebagai mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Itu mereka maksudnya bergeraknya di apa kok bisa sampai mencapai angka sekian? Di berbagai lini sih Kak.
ketika saya kemarin mengobrol bareng mereka, itu di berbagai lini mereka join, mereka kerjasama dengan berbagai UMKM juga, sehingga mendapatkan omset sekian. Itu keren banget loh. Iya, ini terobosan baru sih, bener sih. Anak-anak muda harus mulai sadar tentang koperasi ya. Setidaknya kalau punya ide tapi nggak punya modal kan juga percuma gitu. Jadi bisa kolaborasi gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ini kan menjabat 1 tahun nih ya. Kalau ngomongin dukanya kan tadi sudah nih ya, PR. Sukanya apa sih menjadi seorang duta koperasi Jatim selain mendapatkan engagement ya, katakanlah untuk branding diri sendiri Lebih atau mungkin dikenal. branding duta koperasi ini apa yang bikin kalian Lebih semangat. lebih semangat gitu? Apakah itu tadi, oh aku bisa datang nih ke daerah sini, bisa ngerti nih sesuatu hal yang baru di sini gitu, atau ada hal yang lain? Boleh dijawab. Dari Duta Ari dulu deh boleh. Kalau sukanya ya, Iya. kalau sukanya banyak sih. Salah satunya juga kita nambah relasi juga. Oke. Pastinya itu. Dalam lingkup kecil pun sebelumnya kita kan mungkin apalagi saya pribadi yang sebelumnya di pesantren tadi, Iya. lingkungan pesantren, yang mungkin lingkupnya cuma itu saja. Apa istilahnya kan penjara suci ya katanya. Jadi Iya. kita kan di situ kayak Kayak nggak bisa kemana-mana karena ada gitu. aturannya Iya. gitu kan. Mungkin secara kita nanti pengetahuan relasi cuman sebatas di Iya. itu saja. Dan yang saya dapatkan ketika saya keluar kandang itu tadi kita yang pertama dapat teman-teman yang dari berbagai latar belakang juga, Iya, iya. dan itu lebih memberi warna juga sih ke untuk kehidupan saya dan inspirasi juga. Salah satunya dari teman-teman yang di sini juga. Sebenarnya meskipun saya di sini waktu itu satu perwakilan dari Malang sama Duta NG. Waktu itu kita kan kebetulan mewakili Malang. Jadi kita di situ sebelumnya belum kenal dari Duta Koperasi ini. Jadi bestie ya. Jadi bestie, nongkrong kemana-mana. Nah nanti kita bakalan tahu juga apa sih semangat yang didapatkan dari Duta Jimmy dan juga Duta NG. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Selai Show. Ya sebelum kita akan mendengarkan pesan-pesan apa Ocong Guyu. Oh nggak masuk kayak gitu tadi. Iya kan sebelum biasanya kan di segmen terakhir itu kita bakalan dengerin kan ya pesan-pesan apa aja yang akan disampaikan dari ketiga duta yang babat alas ini terkait dengan koperasi. Ini adalah sesuatu yang sangat berat, apalagi untuk generasi muda. Salah satu contohnya saya ini sudah nggak ngerti koperasi itu ya apa, bagaimana cara menarik perhatiannya gitu kan, kalau nggak diiming-imingi sama uangnya. Ya, makanya kita tanya langsung aja sama mereka. Tapi Semangatnya dulu tadi belum selesai. Pesan tadi seperti kata Nisrina soal Iya, koperasi, kita belum ingin tahu. Tahu gitu kalau tadi kan Duta Ari akhirnya mendapatkan relasi banyak Betul. nih ya. Gitu. Kalau Duta NG. apa yang didapatkan? Oke. Sukanya? Selain di branding, karena emang sebelumnya Angie cuma hanya aktif di model saja, model runway, model baju gitu kan. Terus semenjak ikut Duta Koperasi ini selain dapatkan branding, kita dapat keluarga baru, relasi juga sama seperti kayak Kak Ari tadi. Terus pengetahuan itu yang membuat Angie ya awalnya nggak tahu kan jadi tahu Kak, itu yang buat Angie suka gitu. Oke, jadi suka belajar ya, akhirnya dapat ilmu baru. Iya, betul. Yang satu dapat relasi, yang satu dapat ilmu. Nah, kita ke winnernya ini dapat apa ini sukanya? Kalau dari saya sendiri mungkin sukanya itu kita bisa lebih belajar ilmu tuh dari pengusaha-pengusaha sih Kak. Dimana kan saya program kerjanya salah satunya itu membranding UMKM sekitar, sehingga saya tuh banyak belajar dan banyak bertemu UMKM di Kota Malang dan juga di Kota Batu sendiri itu sih Kak. Jadi akhirnya mendapatkan kesempatan bertemu dengan orang-orang hebat gitu ya. Tapi kalau misalnya di luar koperasi sendiri gitu, dari Duta Jimmy, Duta Enji, Duta Ari, ada nggak sih keinginan untuk berbisnis sebenarnya dari Duta Jimmy dulu? Pasti sih Kak, apalagi generasi muda sekarang ini pastinya lebih banyak pengennya tuh kerja yang mereka tuh fleksibel. Iya, jadi bosnya ya, Iya, benar. Itu pasti ada Bosnya sih, Kak. sendiri. Iya. Kalau Duta Jimmy lebih ke bidang apa kalau mau berbisnis?
Mungkin karena saya kuliah di agribisnis, mungkin di bidang agribisnis sih Kak. Agribisnis itu lebih ke produk Ya mungkin produk olahan dari produk agribisnis olahan. seperti itu. Ini ya yang bisa dikonsumsi gitu ya? Iya betul Kak. Oke, sulit nggak sih? Tapi sebenarnya itu masuk F&B nggak? Beda. Mungkin bisa masuk F&B atau mungkin produk lain juga bisa sih Kak. Oh selain food gitu bisa ya? Iya, Kalau bisa. agribisnis ya? Iya. Oke, kalau dari Duta Enji sendiri? Kalau dari Duta NG, sebenarnya ya pengen Kak, pengen berbisnis. Apalagi kalau di sekarang kalau bisnis NG lebih ke bidangnya, kalau lebih ke sosial media atau kayak kita NG mau bikin ini apa bisnis tentang thrifting. Sama sekarang NG sedang jadi itu BA-nya ada salah satu brand baju dan situ desain baju yang berfokus di desain aja gitu. Berarti kayak semacam konten kreator gitu Iya, ya. betul. Oke, masih masuk lah karena Iya, dia modeling. betul. entertain. Kalau Duta Ari, Kalau saya kebetulan ada minat di dunia fashion ya. Heeh. Jadi saya tuh sebenarnya mulai kecil itu kayak suka gambar-gambar baju. Oh, oke. Desain baju. Saya kedepannya ini juga ingin dan latar belakang ayah saya juga itu penggiat konveksi juga Kak. Oh. Tapi di bidang yang berat alat berat kayak di terpal kayak mesin jahit berat. Iya. Tapi kalau saya ini inginnya bisnis di Baju-baju. fashion juga, ya kan gitu. Tapi saya inginnya tuh membawa wastra-wastra yang ada di Indonesia. Wih keren Iya banget. sih. Ini nanti kalau udah jadi satu kesatuan bisa jadi ini ya partner bisnis juga ya. Akhirnya ya. Partner bisnis sama aku. Karena goalsku adalah aku ingin punya 100 kos-kosan kan. Oh iya. Iya kan? 100 kos-kosan nanti Iya, itu kan usaha. kamar yang pertama dia bagian jahit, kamar yang kedua bagian ngumpulin kain gitu kan. Yang penting kan kamu buka kos-kosannya kan. Aku yang buka kos-kosan, nggak mahal-mahal deh. 1 bulannya 1 juta aja. 100 ribu sudah berapa per bulan? 1 juta kamar Iya, mandi iya, dalam ya kan. Nah, makanya Bebas. Enggak ada kos-kosan bebas, nggak ada ya. Akan aku bedakan 50 cewek, 50 cowok, nggak ada bebas-bebasan. Nanti konflik kayak di kos-kosanku sekarang. Sering konflik banget. Pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing. Apa pesan untuk teman-teman seumuran kalian tentang permasalahan koperasi yang masih belum dikenal? Boleh dari Duta Jimmy dulu deh. Oke, kalau dari saya sendiri, ayo generasi muda, mari kita sama-sama melek mengenai koperasi dan juga bisnis, terutama di Indonesia sendiri, di mana koperasi ini udah mulai bangkit lagi, dan ini merupakan solusi yang sangat-sangat efektif buat kalian generasi muda yang pengen mulai bisnis. Oke, dari Duta Enji apa pesannya? Kalau dari Duta NG, kita sebagai generasi muda dan buat para pemuda kan harus tetap memiliki potensi dan berdaya buat masyarakat lagi dengan membawa advokasi tadi, muda berdaya, muda berdampak, kan harus tetap memiliki prestasi dan berdampak bagi masyarakat luas, juga berdampak bagi koperasi sebagai role model dan untuk mengembangkan koperasi di nasional maupun internasional. Oke, kita ke Duta Ari, apa pesannya? Ya mungkin kalau dari saya seperti yang saya katakan di awal tadi bahwasanya generasi muda ini bukan hanya sebagai bisa dikatakan beban atau jadi kita harus bisa menjadi pelopor dari perekonomian yang ada di Indonesia dan juga mari kita budayakan mandiri dan berbisnis sejak dini. Wow, mantap. Punya advokasi, punya pesan masing-masing yang sebenarnya menurut aku pribadi pesannya itu berentetan gitu ya. Ada tujuannya ke depannya, ada hubungannya. Kita dukung saja mereka, kita doakan yang terbaik dan pastinya harapan dari kita berdua sih semoga teman-teman yang ada di sini duta-duta ini ya, Duta Koperasi Jatim 2025 bisa mengemban tugasnya dengan baik. Betul. Semoga telinganya tebal ya, semoga mentalnya kuat. Dan semoga banyak goals-goals yang tercapai Amin. sesuai dengan ekspektasi Amin, juga. amin. Karena ngomongin lagi perintis itu PR-nya 1000%, bukan hanya 100%, tapi 1000%. Tapi saya yakin dengan keoptimisan dari Duta Ari, Duta Enji, dan Duta Jimmy, saya yakin Duta Koperasi Jatim akan ada Duta Koperasi Nasional atau Indonesia. Betul sekali. Kita mengucapkan terima kasih banyak ya ke Duta Ari, Duta Enji, Duta Jimmy sudah mengenalkan koperasi. Betul. Kita tunggu winner-winner di tahun-tahun selanjutnya Betul, ya. betul, Ini datang betul. lagi ke Rumah Selai. Dan Dan kita juga tentunya- terima kasih juga
kepada sobat Selai semua yang sudah menonton. Ada Mama Rod, pasti Mama Rod menonton di rumah. Tanya Mama Rod. Apa? Mama Rod dulu pernah ini nggak masukin surat ke koperasi nggak atau simpan pinjam? Gitu? Enggak kayaknya, orangnya itu enggak yang itu ke bank gitu juga enggak orangnya. Berarti Mama Rod punya ini ya bunker, apa namanya? Mama Rod punya Allah katanya. Katanya Mama Rod punya Allah. Oh, baik. Tentunya kita mengucapkan terima kasih banyak. Kita ketemu lagi esok hari di jam yang sama dan pastinya Betul. dengan bintang tamu yang berbeda dan semoga hari ini kita bisa mendapatkan inspirasi yang positif Yes. yang bisa kita aplikasikan ke diri kita dan lingkungan kita. Kita pamit, bye.